Fama huwa illa hujjatun lin nawabi. Kalau sudah alawi, orang disebut sayyid, tidak suci akhlaknya, maka itu memperkuat nanti kebencian orang-orang luar kepada kita. Kita ini orang yang banyak dibenci, saudara. Kalau kita akhlaknya nggak bagus, orang-orang nawasib, orang-orang pembenci Ahlul Bait akan mempunyai senjata untuk menyerang kita. Karena itu Abu Haddad mensifatkan baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Keluarga Rasulullah ini adalah keluarga yang mempunyai akhlak kenabian, ilmu, hidayah, semuanya komplit dari situ, saudara. Karena itu aslafuna ini dimuliakan bukan karena hanya sekedar mempunyai nasab, tapi mereka mewarisi ilmu, mewarisi akhlak daripada nenek moyangnya dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan tadi bagaimana Zainal Ali Zainal Abidin ketika Hisham bin Abdul Malik, seorang amir yang dia pakai mahkotanya, mau mencium Hajar Aswad, berjubel orang mau mencium Hajar Aswad, nggak mampu dia dengan pasukannya membelah orang tadi itu untuk mencium. Akhirnya dia menunggu dari kejauhan. Seorang Ali Zainal Abidin tanpa pakai mahkota, dan dia tidak punya jabatan dari apapun, hanya dia disebut sajjad, orang yang ahli sujud, karena dia setiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Datang ke Masjidil Haram, itu orang yang tawaf langsung serentak berhenti dan membuka jalan, memberi jalan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, sehingga bisa mencium Hajarul Aswad dengan mudah. Seorang Arabi melihat sambil menyatakan, lasajjadu hada khairun min taji hada. Sejadahnya orang ini ternyata lebih mulia daripada mahkotanya si amir tadi itu. Inilah Ahlul Bait ya ikhwan. Tapi apakah cukup dengan begitu? Sayyidina Ali Zainal Abidin telah membuktikan bagaimana akhlak nabawiyah, dan itulah sehingga manusia menghormati dan mencintai Ahlul Bait. Satu saat Sayyidina Ali Zainal Abidin salat di Masjidil Haram. Ada satu orang dia merasa bawa bungkusan duit, 1000 dinar atau 1000 dirham. Dia merasa kehilangan ada di situ, dan di situ kelihatan si Sayyidina Ali Zainal Abidin ini mulai pagi sholat, kemudian zuhur sholat, nggak ada orang lain ada di situ. Pak, jangan banyak sholat, ente nggak tahu Zainal Abidin. Pak, ente jangan banyak sholat, tapi ngambil duit, kata dia. Dia merasa duitnya diambil sama dia. Oh, ente kehilangan duit. Oh, nggak kehilangan duit, ente kembalikan duit anak. Berapa isinya, kata dia. 1000 dinar atau 1000 dirham. Kelas. Ada di rumah, kata dia. Ikut sama aku. Ikut. Dikasih. Kelas, ini duitnya sudah saya serahkan kepada kamu ya. Saya serahkan kepada kamu. Pulang, ya sambil kesel. Banyak sholat tapi nyuri. Sampai ada di rumah, dibuka lemarinya atau petinya, ada duitnya, kantong duitnya ada di situ. La ilaha illallah. Aku menuduh orang itu tak berarti. Datang ke masjid, tanya-tanya mana orang sholat ada di situ. Dia tetap di situ. Kenapa, katanya? Aku sudah mencaci dia habis karena sebagai pencuri, mengambil hartaku. Nanti nggak kenal sama dia. Enggak. Ini anak daripada daripada putri Rasulullah SAW. Cucunya Nabi ini, Ali Zainal Abidin bin Husain, putra daripada Fatimah Zahra binti Rasulullah. Datang ke sana bersimpuh minta maaf itu dan ini. Sudah enggak
Ana maafkan nanti, ana maafkan. Ini duitnya ana kembalikan, kata dia. Kita ahlil bait, dengarkan baik-baik ini ya ikhwani. Kita ahlil bait dididik tidak pernah meminta kembali duit yang kami keluarkan. Yang sudah kamu terima berarti sudah menjadi milikmu dan itu halal bagi kamu dan kamu saya maafkan. Kita dicintai karena itu ya ikhwani. Mereka dicintai karena itu. Kenapa? Datuknya Nabi. Datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah, bukan satu kambing, dua kambing, saudara. Ratusan kambing, mungkin bisa ribuan kambing diberikan kepada satu orang. Akhirnya pulang dia menyatakan, ente ahsan masuk Islam, ikuti Muhammad ya dia. Kenapa? Kalau ngasih nggak dikit banyak nih, anda langsung jadi kaya raya, kata dia. Seluruh kaumnya akhirnya masuk Islam. Begitulah ahlul bait, mereka ahlul karam. Mereka itu juga mengeluarkan dananya tidak sedikit. Mereka itu tidak menjadi pendengki, mereka itu tidak menjadi pembenci. Koreksi diri kita. Nah, kita apa yang kita lakukan? Kemudian kita minta dihormati. Nawasib orang pembenci ahlul bait punya banyak bukti ya ikhwani. Kita melakukan apa? Karena itu aib kalau kita menjadi cucunya Rasulullah tapi akhlaknya tidak menjadi seperti akhlaknya Rasulullah. Cucunya orang soleh tapi tidak mempunyai akhlak yang soleh. Terakhir tadi bagaimana Habib Musyayikh bin Abdullah bin Ali bin Abi Bakar Sakran. Ini Habib Musyayikh ini dia itu membuat sigaya, membuat tempat untuk air minum. Biasanya di Hadramaut itu ada beberapa daerah tempat untuk tempat minum gitu. Didapatkan setiap hari ada kotoran di situ. Ada kotoran manusia. Ada kotoran, bangke kotoran yang menjijikkan. Habib Musyayikh ini panggil satu orang digaji. Inti anak gaji, inti jaga itu dari jauh untuk mengetahui siapa yang naruh kotoran ada di situ. Dilihat, ternyata sepupunya sendiri. Ternyata sepupunya sendiri. Habib, sepupu anda yang namanya fulan. Oh, sudah, terima kasih. Nih gajinya kau. Kelas. Besok koreksi, ya Allah. Itu orang jarang ke aku dan aku lupa dari dia. Pasti dia karena memang punya hajat tapi dia malu datang kepada aku. Dia belikan di pasar gandumnya, makanannya, semuanya dibelikan komplit. Datang ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget dia. Ya Allah, ana minta maaf, ana baru ingat inti ini kerabat dekat sama ana, kata dia. Ini hadiah untuk ana, untuk ente dari ana minta mulai sekarang kapanpun kamu punya hajat, jangan ke yang lainnya dulu ya, ke ana. Kalau ana nggak mampu baru ente ke yang lainnya. Dan ini insya Allah setiap saatnya akan kita berikan kebutuhan kamu untuk kepentingan kamu, untuk kebutuhan kamu. Udah berpelukan ada di situ, pulang, panggil orang yang jaga tadi itu, anak gaji lagi ente lihat. Bagaimana? Mulai saat itu tidak ada lagi menaruh kotoran ada di sana. Nikmatnya. Inilah akhlak. Kita ini menuntut orang hormat sama kita, tapi kita tidak menghormati orang. Kita ini menuntut orang muhibbin kepada kita, tapi kita tidak cinta kepada mereka. Karena itu koreksi diri ya ikhwani, koreksi diri. Kita ini bersyukur kalau jadi turunan anak yang soleh, tapi jaga kemuliaan nasab itu dengan akhlak, dengan ilmu, dengan tarbiyah, dengan yang lainnya. Ini ringkasan daripada kalam Habib Abdul Ghani Ahmad, tapi masih panjang sebetulnya. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan pelajaran ada di sini. Pulang dari sini jadi sayyid yang beneran, nggak usah cari muhibbin. Ketika kamu jadi habib beneran,
orang akan datang kepada antum dan hormat kepada antum sebagaimana hormat kepada datuk-datuknya antum, sebagaimana mereka tadi itu cinta kepada datuk-datuknya antum. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan khairu khalaf li khairi salaf, sebaik-baik penerus daripada datuk-datuk yang soleh. Amin ya rabbal alamin.